Tuhan Yesus luar biasa. Ya, tema kita pagi hari ini adalah hidup yang berdampak. Nah, kita harus memiliki hidup yang berdampak. Orang kalau hidup yang berdampak tidak egois, memikirkan diri sendiri. No, ayo upgrade kualitas, upgrade diri kita sendiri. Kita harus berdampak. Kita tidak boleh menjadi seperti pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Kita harus punya apa yang kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkat itu harus kita salurkan buat orang lain. Itu diberkati untuk memberkati. Ya, buka kitabnya, saudara, di kitab Lukas 11. Ya, Lukas 11 dimulai dari ayat yang ke-33. Ini tentang pelita tubuh. Sudah? Ya, kita harus hidup berdampak. Amin. Tubuh, tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, lihat saudara ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita. Gak ada kan? Kita tuh kalau mati lampu, ada senter atau lampu emergency gitu ya. Apakah ditaruh di gantang? Apakah ditaruh di gantang? Apakah ditaruh di bawah kolong langit? Kolong tempat tidur itu? Kan enggak tuh. Mau senter, mau HP buat senter, mau apa saja, lilin dan lain sebagainya, pasti ditaruh di atas. Bukan di bawah. Supaya apa? Supaya kelihatan. Pelita itu adalah kita. Kitanya harus jadi terang buat orang lain. Kita harus jadi senter. Kita harus jadi lilin buat orang lain. Makanya saya seringkali berulang-ulang mengajarkan kepada saudara, jangan jadi pribadi yang egois. Mikir masalah pribadi terus-menerus. Ayo, rubah cara kita hidup. Kita ini murid. Anda dan saya itu adalah muridnya Tuhan. Namanya murid, itu belajar, mendengarkan, praktek. Itu murid. Jadi, kita itu mau dipersiapkan sama Tuhan untuk jadi apa toh? Menjadi muridnya Tuhan, agar supaya kita itu melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi Anda dan saya itu tuh punya satu tugas yang luar biasa buat Tuhan. Nah, pelita itu bicara tentang kita. Membawa api Tuhan. Api Tuhan bicara tentang Roh Kudus. Seringkali saya bilang, bawa api Tuhan dalam keluargamu. Bawa api Tuhan dalam pekerjaanmu. Bawa api Tuhan dimanapun engkau berada. Bawa api Tuhan. Api Tuhan ada pada kita lewat apa? Relationship. Yang kita bangun dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan tiap-tiap hari, renungkan dan lakukan. Belajar tiap hari, ngobrol sama Tuhan, belajar nyembah Tuhan, belajar mengagungkan Tuhan dalam tekanan. Dan setelah itu, jadilah pelita buat orang-orang di luar sana. Berapa banyak keluarga-keluarga mengalami kehancuran? Karena nggak ada api Tuhan. Kita ini pelita, saudara. Tempat kita bukan di kolong tempat tidur, bukan kolong kasur, saudara. Tempat kita itu adalah di atas untuk menerangi yang gelap. Sebab, jikalau di dalam rumah, di kantor, di pekerjaan, di mana saja, kalau tidak ada terang, pasti kegelapan yang masuk. Kita ditipu sama orang. Nggak ada api di situ. Waktu kita buka bisnis, kita nggak bawa api Tuhan. Bawanya apa? Wah, keinginan yang menggebu-gebu. Pengen usaha cepat. Pengen berubah cepat. Nyalakan api terlebih dahulu. Berapa banyak kita suka ngeblur, ketakutan dengan masa depan kita. Sudah melakukan banyak hal, tetap takut akan masa depan. Bawa api Tuhan. Api Tuhan akan membuat mata kita bisa melihat kita mesti jalannya lurus, ke kanan atau ke kiri.
Makanya kita itu pelita. Kalau kitanya sendiri gelap, orang kalau gelap, pasti nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus itu adalah, simbolnya itu adalah api. Api kemuliaan. Api Roh Kudus. Kalau kitanya sendiri nggak terang, jangankan menguatkan orang lain. Diri kita sendiri akan jatuh terus. Kesandung terus. Bawa api Tuhan. Bagaimana caranya? 3 hal itu lakukan tiap hari. Doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan, renungkan. Terus. Lakukan itu terus-menerus. Di jalan nyembah Tuhan. Sambil masak nyembah Tuhan. Bekerja nyembah Tuhan. Saya mengajarkan adik-adik rohani saya. Kalian kalau lagi kerja, nyembah Tuhan. Jangan banyak bergosip. Jangan kotori mulut dengan gosip, julid, omongan-omongan yang nggak benar. Pagi-pagi engkau sudah doa, pujian penyembahan, jangan sampai nyampe kantor engkau mulutnya nggak bisa dijaga. Tiap hari engkau muji nyembah Tuhan, engkau udah baca firman Tuhan. Di rumah jangan kau ngutukin pasangan. Itu menghancurkan dirimu sendiri. Itu memadamkan api dalam rumahmu. Itu memadamkan api dalam kehidupanmu. Dijaga api itu. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu ditaruh di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan apa? Di atas kaki Dian. Mungkin waktu kita berdoa, muji nyembah Tuhan, belum terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Nggak masalah. Yang penting adalah kita melakukannya untuk Tuhan, api itu menyala di dalam rumah. Itulah kenapa ada istilah, doa itu seperti benih, akan dituai pada waktunya Tuhan. Doa itu tidak akan pernah sia-sia kalau dilakukan dengan segenap hati, menjaga hidup dengan benar, doamu akan dijawab Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Tapi yang terpenting adalah, waktu kita menyalakan api Tuhan dalam kehidupan kita, tekanan demi tekanan itu bisa dihentikan, saudara. Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Tuhan dahsyat, saudara. Tuhan itu dahsyat. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, kalau kita nggak punya mata yang benar, hati-hati. Situasi demi situasi yang sedang kita alami hari-hari ini gak gampang. Mata kita ngelihat apa? Coba, mari sekarang kita bicara tentang mata dan telinga. Bicara tentang hidup yang berdampak. Mata kita ngelihat apa? Kalau seandainya mata kita melihat kesukaran, bagaimana kita memperkatakan mulut ini? Apakah kita akan memperkatakan sesuai dengan apa yang kita lihat? Firman Tuhan, mengapa harus kita perkatakan? Agar supaya kita bisa menghancurkan apa yang kita lihat yang tidak benar itu, termasuk telinga kita yang mendengar intimidasi iblis. Contoh, Yosua dan Kaleb diminta untuk menjadi pengintai. Dari 12 pengintai itu, yang positif cuman Yosua dan Kaleb. Yang 10, dia melihat realita. Sukar, susah, gak ada jalan. Kita mundur aja, udah pasti kalah. 10 orang itu pesimis, gak percaya, gak punya keyakinan. Tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, mata mereka sama seperti yang 10 itu, tetapi mereka bisa mengendalikan mata mereka, mengendalikan telinga mereka. Artinya apa toh? Kalau di dalam kehidupan keluargamu, contoh katakanlah, keadaan perekonomianmu nggak baik-baik aja. Keadaan keluargamu nggak baik-baik aja. Jangan ikut-ikutan tidak baik. Jadilah penguat. Miliki sikap yang benar. Bagaimana kita melihat situasi itu? Miliki sikap yang benar seperti Yosua dan Kaleb.
Percaya penuh bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keluarga kita, kehidupan kita pribadi, kehidupan pasangan kita. Kitanya sendiri yang harus punya keyakinan itu. Matamu adalah pelita tubuh. Nah, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu itu. Kalau mata kita melihat kesukaran, dan kita tidak mampu memperkatakan kebaikan, engkau gagal untuk melakukan firman Tuhan. Banyak orang memilih untuk kecewa terus. Banyak orang memilih sakit karena tidak mau mengampuni. Banyak orang memilih gagal dengan tidak memperkatakan firman Tuhan. Rugi apa enggak? Rugi kan? Banyak orang memilih untuk apa? Tidak percaya Tuhan. Cari jalan keluar sendiri. Saudara, mata kita adalah pelita tubuh. Tadi pelita bicara tentang apa? Api. Kalau mata kita melihat kesukaran, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, apa respon mulut kita? Itulah pentingnya kalau nggak doa pujian penyembahan. Firman Tuhan nggak dibaca. Kita akan berteriak, Tuhan susah. Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan nggak peduli sama saya. Berarti matamu buta. Berarti mulutmu lagi sakit. Telingamu lagi tuli. Karena engkau nggak mendengar firman. Waktu engkau tidak mendengar firman, engkau tidak akan bisa memperkatakan apapun. Makanya perkataannya negatif terus. Nggak sanggup, nggak bisa, nggak mau, nggak berdaya. Telinganya tidak mendengar firman. Yang dilihat adalah tidak ada jalan keluar. Itu orang yang tidak berguna. Makanya pohon ara yang tidak berguna itu dikutuk, bukan ditebang loh, dikutuk. Artinya gak berguna. Berapa lama kita jadi Kristen? Udah jadi apa kita? Diberkati untuk memberkati. Waktu kita gak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan sama Tuhan. Berkat apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Waktu kita sakit, disembuhin sama Tuhan waktu kita berdoa. Begitu sembuh, berkat apa yang kita sudah berikan untuk Tuhan? Terlalu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Pertanyaannya adalah, kita berikan apa untuk Tuhan? Jangan latah menggunakan diberkati untuk memberkati. Tanya apa di dirimu sendiri, kau lakukan apa? Saat teduh masih malas. Baca firman Tuhan, nggak ngerti-ngerti, malas. Banyak orang nggak punya Alkitab secara fisik. Bohong. Anda bukan pembawa berkat. Anda egois. Paham? Makanya tipe-tipe orang, mana janjimu Tuhan? Itu tipe-tipe egois. Tuhan nggak tolong. Tuhan diam aja. Tipe egois. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Karena tidak melakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Wah, jelas ini yang ngomong bukan Kathy loh, ini yang ngomong Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Kalau kita tuh melihat kesukaran, kita melihat ketidakberdayaan, tidak bisa apa-apa, selama firman-Mu nggak kau dengar dengan telinga yang terbuka, kau akan kalah terus. Takut, Bu. Gak kuat, Bu. Melo terus. Karena tidak mengupgrade dirinya. Tidak jadi murid. Gak duduk diam di hadirat Tuhan. Hasilnya yaitu teriakan-teriakan kosong. Teriakan-teriakan yang tidak berguna. Nyanyi, sembarang nyanyi. Udah nyanyi, Bu. Nyanyi itu nggak nyembah. Nyanyi itu bukan nyembah. Nyanyi ya nyanyi. Penyembahan itu keluar dari dasar hati. Dari dalam. Mau ditolong Tuhan atau enggak. Sekali Yesus
selamanya Yesus. Kalau berani nyanyi lagu ini, sekali Yesus tetap Yesus, matamu tuh nggak melihat kesukaran-kesukaran. Berani untuk memperkatakan, aku bisa melewati tahun 2025. Aku percaya masa depanku indah. Berani terobos. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Berani menerobos. Ayo, buka semua telinganya. Buka matanya semua. Jangan melo-melo terus. Anda akan jadi bulan-bulanan iblis kalau kayak begitu. Saya mau bersaksi, saudara. Beberapa minggu ini, tekanan demi tekanan yang saya alami luar biasa dahsyatnya. Hari Minggu kemarin itu cukup luar biasa lelah saya. Lelah fisik, lelah hati saya, dan lelah pikiran saya. Kalau nggak berjaga-jaga, itu bisa emosional ya, agak sensitif gitu ya. Pulang dari pelayanan, saya cuma bisa nangis, Tuhan saya lelah sekali. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya nggak tahu sedih kenapa, nangis kenapa. Yang saya tahu, mungkin saya lelah secara tubuh. Jadi itu reaksi tubuh yang lelah, itu bisa berdampak pada hati, pikiran, dan juga perkataan. Apa yang saya lakukan, saudara? Besok paginya, saya naik menara doa. Nah, ini. Kalau lagi situasinya nggak baik, entah itu dalam kondisi bingung, takut, khawatir, naiklah menara doa. Saya naik menara doa, saudara. Lalu kemudian, waktu saya duduk begitu, tiba-tiba Tuhan bilang begini, ambil shofar. Saya ambil shofar, lalu saya tiup. Tiupan shofar itu adalah tiupan membangkitkan. Wah, saya tiup terus. Kami doa pujian penyembahan kurang lebih 2 jam. Hadirat Tuhan luar biasa dahsyatnya. Tiup terus. Baru kali itu saya niup shofar itu sambil berderayan air mata. Karena hadirat Tuhannya luar biasa dahsyat banget. Ketika mata kita jadi pelita tubuh, kita nggak jadi melo. Takut terus. Khawatir terus. Tidak berdaya, kelemahan tubuh terus. Jangan di-entertain kayak begini. Bergerak. Bangkit. Jangan tiduran. Aku nggak berdaya. Aku malas. Selamat datang stres kalau kayak gitu. Selamat datang kekalahan kalau kayak begitu. Bangkitkan diri. Kan saya sudah tahu tubuh saya lelah, bereaksi, akan pasti berdampak pada hati, pikiran, serta mulut. Kalau nggak hati-hati, nanti jadinya gampang sekali diintimidasi sama iblis. Langsung datang ke Tuhan. Nyembah aja, nggak usah doa ya kayak apa. Nyembah. Dengan demikian, hidup kita berdampak buat orang lain. Yang artinya apa? Kita nggak sensitif dengan orang. Kita tetap on fire dalam keadaan penuh tekanan. Nah, coba aja kalau misalkan nih, ini kenapa sih Bu Kety kok moodnya swing? Nggak usah dideketin dulu deh, dia lagi marah-marah. Itu nggak berdampak. Kita sudah melakukan doa pujian penyembahan kok. Tapi statusnya, moodnya nggak baik-baik aja. Saudara, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Hidup yang diberkati, jadilah api buat orang lain. Selama engkau memikirkan masalah pribadimu terus-menerus, engkau tidak akan pernah melakukan yang paling baik untuk Tuhan. Kita menjadi pencuri, pembohong. Pencuri apa? Pencuri berkat. Kan bilangnya apa? Diberkati untuk memberkati. Berkat sudah kita terima, tapi kita nggak mau memberkati.
Pencuri bukan? Penipu bukan? Makanya kenapa kita kurang-kurang terus? Karena kita menjadi sosok pencuri. Sudah diberkati, kita tidak memberkati yang lain. Kita menjadi pencuri. Dikekepin sendiri berkat itu. Waktumu, hidupmu, kasihmu, dirimu sendiri, engkau nggak salurkan buat orang lain. Pencuri namanya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, bersorak-soralah karena perbuatan itu, dan layanilah orang lain. Itu namanya berdampak. Jangan mikir masalah pribadi terus. Datang ke gereja on time. Dengarkan firman Tuhan, lakukan pujian penyembahan, bawalah api dalam keluarga itu, bawalah api dari gereja, bawa ke rumah, bawa ke kantor, bagikan itu. Makanya kalau kitanya sendiri tidak mau berubah, saudara, akan terus-menerus mata buta, telinga tuli, mulutnya bisu, tidak jadi apa-apa. Mau doa kayak apapun, suamiku nggak dengar bu, anak-anakku nggak dengar bu, karena kamu aja buta, kamu aja tuli, bagaimana mau nguatin orang? Kalau kita sudah bawa api Tuhan, kita hidupnya menyala-nyala, on fire. Sekalipun orang rumah tidak ada perubahan, setidaknya rumahmu terang. Kalau kesandung kan mereka yang kesandung di luar. Tapi waktu di dalam, terang tetap terang. Karena engkau konsisten bawa api Tuhan. Perubahan hidup itu bukan ranah kita. Kita nggak bisa mengubah orang lain, saudara. Nggak bisa. Jangan pernah memaksakan diri merubah orang lain. Mereka akan berubah waktu kita berubah. Kalau kita belum berubah, jangan pernah paksakan diri merubah orang lain. Itu cara yang salah. Mereka nggak mau diajak doa, ya biarkan saja. Mereka nggak mau apa-apa, ya biarkan saja. Tetaplah bawa api Tuhan itu. Buat rumahmu on fire terus-menerus. Kalau engkau on fire terus-menerus, api itu tidak akan pernah padam. Saya pernah saksikan, saya punya keluarga, kalau saya pulang dulu itu rumah ibu saya tuh, wah, okultismenya tinggi. Zaman-zaman di mana saya belum bisa belajar berdoa, ya saya belum ngerti apa-apa. Bagaimana caranya membersihkan rumah, gitu ya, mengubah atmosfer, gitu ya, doa peperangan untuk melawan okultisme. Waktu itu belum tahu. Artinya saya masih buta, tuli, dan bisu pada waktu itu. Tapi wong sudah jadi Kristen lama, udah melayani Tuhan, yuk belajar. Waduh, begitu nyampe rumah saya, di rumah orang tua saya cuma nyembah Tuhan. Nyalakan api di sana, nyembah. Ternyata nggak susah loh. Tidak susah melawan okultisme, itu nggak susah. Hidup kita benar. Bawa api Tuhan. Dimanapun kita berada. Sekalipun tempat itu tempat kegelapan, bawa api Tuhan. Iblis itu sukanya gelap. Iblis tidak suka terang. Iblis akan menyingkir dengan sendirinya. Makanya saya kalau pulang ke rumah ibu saya baik-baik aja. Serangan okultisme tiba-tiba diam aja. Iblis itu tidak akan pernah berani mendekat kepada api kemuliaan. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan bahasa roh, saudara. Bahasa roh itu bukan suatu kewajiban. Bahasa roh itu bukan tanda kepenuhan Roh Kudus. Tapi bahasa roh punya fungsi yang banyak. Jadi kita harus kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan yang dibangun tiap-tiap hari itu, sekalipun kita berada di tempat yang lain, api itu tetap nyala. Api itu tetap nyala. Kemarin saya konseling sama salah satu ibu.
Ibu itu tuh excited banget waktu saya telepon. Excited banget, hatinya girang, bersuka cita. Dia bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu ya bukan berarti dia jatuh dalam dosa, enggak. Dia enggak ngerti firman. Dia hanya sebatas Kristen, tapi enggak ngerti apa-apa. Kenapa hidup ibu itu berubah? Sewaktu dia memberikan dirinya untuk mendengarkan firman, lalu praktek. Dia mengalami sendiri bagaimana hidupnya berubah. Saya sampaikan kepada ibu itu. Ibu itu luar biasa loh. Ibu tahu nggak? Ibu paham nggak? Ibu itu luar biasa. Ibu itu cuma bisa nangis doang. Omongan kita, kenapa bisa bikin ibu itu nangis? Ada api. Coba aja kalau saya pemarah, saya tersinggungan, saya cuma ngerti firman tapi nggak melakukan, kira-kira omongan saya itu bisa bawa api buat ibu itu nggak? Ya enggak. Omongan kita terkadang nggak bisa mengubah apa-apa karena diri kita nggak penuh dengan Roh Kudus. Nggak ada urapan sama sekali. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Day by day. Seperti tadi yang saya kasih contoh. Masuk ke menara doa, nyembah Tuhan, bukan setor masalah, bukan merengek, bukan nangis-nangis, tapi menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Waktu Tuhan minta saya tiup shofar, itu tiupan kebangkitan, itu tiupan melepaskan belenggu, itu tiupan kemenangan. Tiup terus. Gak cuma saya yang diubahkan, orang-orang yang di sekitar saya mengalami itu. Nyalain api di mana kita berada. Kan kita nggak tahu toh. Siapa tahu teman-teman kita yang di sebelah kita ini lagi berbeban masalah. Kehadiran kita bawa api Tuhan. Makanya kalau doanya masih suka merengek, apimu padam terus. Ubah caranya. Bawa api Tuhan. Ya. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Masih suka julid, berbohong, menipu, gak jujur, suka marah-marah, gak mau mengampuni, gelap semua. Gak akan pernah bisa membawa api Tuhan dimanapun berada. Mau doain orang sakit, yo bahasa biasa. Mau mendoakan orang yang berbeban berat, bahasamu biasa aja. Karena kau aja gak berdampak untuk dirimu sendiri, gimana mau berdampak buat orang lain? Berjaga-jagalah senantiasa. Lawanmu adalah iblis. Kalau dengar khotbah, masih khotbah yang berkat, gelap semua. Ya. Upgrade diri, saudara. Di-upgrade dirinya. Nggak cuma baca firman Tuhan. Jangan hanya sekedar dengar khotbah. Itu nggak akan mengubah apa-apa. Selama kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak akan pernah berubah. Pelitanya tetap padam terus. Saya pagi-pagi udah bangun, Bu, jam 4, jam 3. Mau nggak tidur sekalipun, kalau engkau nggak melakukan firman Tuhan, podo wae. Karena kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus muji nyembah Tuhan. Itu namanya bawa api. Itu namanya pelita. Kalau cuman bangun pagi, dengerin khotbah, bangun pagi, dengerin khotbah, selama firman tidak dilakukan, tetap gelap. Makanya banyak orang mengatakan, Tuhan tidak tolong. Tuhan nggak peduli. Bukan Tuhan tidak tolong, bukan Tuhan tidak peduli. Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Cara engkau berdoa, cara engkau berperang, salah kaprah. Berapa waktu yang lalu, saya ada konseling salah satu jemaat gitu ya. Dia katakan, Bu, saya perangin, saya tangking setan. Aduh, saya sampai lelah. Ya lelah, wong caramu salah. Namanya masuk dalam peperangan, itu bukan ngos-ngosan sampai kita kalah, sampai badan sakit semua, sampai kita nggak bisa tidur. Itu konsepnya salah, nggak kayak gitu. Tadi loh, sudah saya kasih contoh tadi tuh loh. Masuk ke menara doa, sikapnya tenang aja, tenang. Mengagungkan Tuhan. Anda kalau mau melawan iblis, kalau dengan kemarahan, ya nggak bisa, wong iblis itu tukang marah kok.
Masa kita melawannya dengan kemarahan? Bisa nggak kayak gitu? Tukang marah, kamu lawan dengan marah, yuk gak bisa. Iblis itu lawannya dengan kasih. Waktu iblis intimidasi kita dengan ketakutan, kekhawatiran, bawalah kasih Tuhan itu. Lawan pakai kasih itu artinya apa? Kita datang kepada Tuhan. Dia pemilik kasih. Nyembah Tuhan yang benar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Wah. Kemarin tuh waktu masuk ke menara doa, waktu menara apa? Sofarnya ditiupkan. Itu. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Waktu kita nyembah seperti itu, atmosfer surga ngubahin stres, frustrasi, ketakutan, kekhawatiran, keinginan untuk bunuh diri, dihajar habis oleh Roh Kudus. Itu penyembahan yang benar. Tapi kalau engkau merengek, nangis terus. Iblisnya, udahlah pasukan kalian mundur aja, kasih aja dua iblis. Itu merengek doang. Gampang itu. Tapi waktu engkau bawa api Tuhan, iblis gak bisa ngapa-ngapain kita. Mau membisikkan intimidasi, boten saged alias tidak bisa. Kenapa saya bisa datang ke rumah doa itu? Saya tutup akses iblis. Iblis berusaha intimidasi saya dengan ketakutan, kekhawatiran, rasa gundah, dan lain sebagainya itu. Tutup akses iblis. Dengan apa? Pujian penyembahan. Itu loh maksudnya pelita tubuh, berdampak pada diri sendiri dan itu akan berdampak buat orang lain. Penyembahanmu itu akan membebaskan tawanan-tawanan lainnya. Tiupan shofar, muji nyembah Tuhan, saya tidak tahu kalau ternyata teman-teman saya lagi berbeban masalah. Begitu selesai berdoa, kita ngalami pembebasan. Itu namanya berdampak. Amin. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Jadi waktu kita tuh gelap itu pada saat apa toh? Kalau sudah mulai nih, kita udah mulai sensitif, udah mulai uring-uringan, udah mulai nggak bisa menjaga diri. Pertanda warning keras itu kayak gitu. Mulai perbaiki hubungan dengan Tuhan. Muji nyembah Tuhan. Doa nanti. Kalau datang kepada Tuhan, itu tuh jangan langsung pada pokok persoalan. Tuhan utangku, Tuhan suamiku, Tuhan istriku, Tuhan perusahaanku. Jangan pada pokok masalah. Muliakan Tuhan. Engkau harus perintahkan tubuhmu untuk tenang. Muliakan Tuhan. Ubah atmosfer itu. Dengan ketenangan itu. Mata yang buta akan melihat. Telinga yang tuli akan mendengar Tuhan bicara apa. Tuhan itu bisa bicara lewat pujian penyembahan. Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan. Tuhan juga bisa bicara lewat apa? Lewat doa. Jangan pada pokok masalahnya. Amin. Jadi, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kalaupun orang lain belum berubah, setidaknya engkau bisa menerangi dirimu sendiri. Orang tidak akan berubah kalau kitanya nggak berubah. Makanya kita terang dulu, sehingga orang akan mendekat kepada kita. Bagaimana kakak-kakak saya percaya sama saya kalau saya hidup dalam kegelapan terus? Kakak-kakak saya, keluarga saya bisa percaya kepada saya pada saat apa? Saya bawa api Tuhan. Saya bawa terang itu. Makanya kan begitu kita datang, contoh, saya datang ke rumah, bisa mendoakan, bisa menguatkan, karena api Tuhannya nyala terus.
Bukan kalau disuruh doa orang sakit, malah telepon pendeta, minta tolong, ada yang sakit. Dan memangnya kamu nggak bisa doa? Doakan saya, Bu. Udah 2 tahun nggak dapat pekerjaan. Kamu nggak bisa doa sendiri. Pertanda apimu padam. Praktek ya. Praktek, saudara. Tuhan mengurapi perkataanmu. Tuhan mengurapi kedua tanganmu. Tuhan mengurapi matamu. Urapan Tuhan itu mampu mengubahkan keadaan. Jadi jangan bikin repot hamba Tuhan, dikit-dikit hubungin hamba Tuhan, hubungin hamba Tuhan. Yone iso ditelepon. Nah kalau nggak bisa, nggak bisa apa-apa toh. Makanya kenapa semua pintu diizinkan Tuhan tertutup? Supaya apa? Latihan. Supaya latihan doa. Supaya latihan muji nyembah Tuhan. Supaya latihan baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Terkadang Tuhan izinkan kita kepepet terus. Supaya apa? Gak mencari pertolongan manusia. Tapi mengandalkan Tuhan. Terkadang memang jalan keluar gak ada sama sekali. Supaya kita bisa berdiam diri. Tuhan ampuni saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan saya harus bagaimana. Nah kan? Gak dikit-dikit orang, dikit-dikit orang, dikit-dikit orang. Upgrade diri. Ya? Upgrade diri saudara. Di-upgrade pemahamannya tentang firman. Baca firman jangan kayak komik. Pahami betul. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali Allah kita. Kalau ketakutan mulai melanda, nyembah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau engkau takut nyembah, jangan doa pada pokok persoalan. Tetap aja engkau akan kalah terus. Karena apa? Waktu engkau terus menerus dalam pokok persoalanmu, engkau akan terus dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Karena yang kita ubah itu diri kita. Keadaan akan berubah dengan sendirinya, waktu kita sendiri berubah. Ya, kita sendiri berubah. Contoh, kalau kitanya dipenuhi dengan ketakutan, kita kan yang takut itu kan kita. Jangan langsung bilang, Tuhan ini utangku gimana? Tuhan ini apa? Penyebab takut apa? Utang. Berarti yang diubah apa? Utangnya. Ya enggak. Buat dirimu gimana caranya enggak takut. Dengan muji nyembah Tuhan. Banyak orang lebih mengutamakan persoalannya selesai cepat. Dirinya enggak berubah. Makanya begitu ada singa lewat, dilahap habis toh. Karena nggak pernah belajar bagaimana menyerang singa. Kita tuh belajar menyerang apa? Mematahkan ketakutan, kekhawatiran. Itu yang kita hadapi. Pikiran-pikiran yang ruwet, itu yang kita hadapi, yang kita perangin. Pikiran yang ruwet, pikiran negatif, overthinking, itu yang kita perangin. Bukan persoalan utang, pasangan, keluarga, sakit penyakit, bukan itu. Itu urusan belakangan. Semua yang ada pada kita, perangin dulu. Itulah yang berdampak. Ya, berdampak diri sendiri dulu. Jangan pernah mempengaruhi orang lain. Kita sendiri berubah. Baru bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya, selesai. Ayo praktek hari ini. Minimal 1 jiwa layanin. Entah itu kau doakan, entah itu kau buat firman Tuhan bikin status di Instagram kamu, atau engkau datang mengunjungi orang, bawa api Tuhan. Semakin sering engkau ketemu sama jiwa-jiwa, apimu akan menyala dahsyat. Pagi-pagi selesai doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan kayak gini, langsung ngomong, Tuhan, aku mau memberkati. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah tolong saya. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berkati saya. Sekarang Tuhan saya akan bawa berkat ini. Buat orang lain Tuhan. Tuntun aku. Bawa aku. Nah, oke. Ayo, dah sama-sama. Kuraba shikana makana wala wala. Oh ya la wala 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 wala. Shikala wala 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 wala. Ayo yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Shikala wala 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 wala. Yang tidak bisa, yang belum bisa berbahasa roh, Anda tetap fokus. Nyembah. Horala rabaya shikala wala 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 wala. Oh yes Lord. Holy. Holy are you, Lord God Almighty.
is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Ada beberapa jiwa di sini. Anda hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan mengizinkan pintu mujizat nggak dibuka dalam hidupmu. Tuhan hendak mengajarkan kepadamu bagaimana mempercayai Tuhan. Hari-harimu dipenuhi dengan ketakutan sampai engkau nggak bisa tidur. Engkau mengalami kelemahan tubuh, sakit-sakitan. Sudah mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga menutup pintu untuk tujuan agar supaya engkau menyembah Tuhan. Saudara yang mengalami itu, nyembah Tuhan lebih banyak. Nyembah Tuhan lebih banyak. Agungkan Tuhan. Ubah atmosfer ketakutan dan kekhawatiran itu menjadi sukacita. Hatimu harus penuh dengan sukacita. Hatimu harus penuh dengan ketenangan. Ubah itu dengan memuliakan Tuhan. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. You are holy, yes, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Suamimu berjudi. Ubah atmosfer rumah. Biarkan saja suamimu berjudi, biarkan saja. Ubah atmosfer rumahmu. Minta Roh Kudus mengubah rumahmu. Atmosfer surga itu turun mengubahkan rumahmu. Minta sama Tuhan, kejar itu. Sampai hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Sampai hatimu penuh dengan nyanyian surga. Ubah, ubah. Biarkan urusan suami yang tetap berjudi itu urusannya Tuhan. Tugasmu adalah mengubah atmosfer rumahmu, termasuk hatimu yang sedang ketakutan dan gundah itu. Ubah dengan pujian penyembahan. Tuhan, tolonglah anak-anakmu yang kebingungan ini, yang dipenuhi dengan ketakutan ini ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di hati kami, di rumah kami, di pikiran kami, di hidup kami, di keluarga kami, seperti di sorga. Ubah ya Tuhan. Ubah ya Tuhan menjadi tenang, menjadi teduh. Oh yes. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau mengubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Dia hadir hendak mengubah hidupmu. Bahkan kau yang ketakutan, yang gak bisa tidur selama berbulan-bulan, Tuhan hendak memulihkan hatimu. Tapi syaratnya adalah kau belajar percaya sama Tuhan. Belajar percaya. Jangan minum obat terus. Belajar percaya sama Tuhan. Belajar percaya. Belajar percaya. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Amin. Biarlah hati kami menjadi teduh. Biarlah hati kami menjadi tenang ya Tuhan.
Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Ayo angkat tangan sama-sama. Tuhan, dialah pengurapan yang baru turun bagi setiap kami. Pengurapan kesehatan, pengurapan sukacita, pengurapan yang berlimpah-limpah, memenuhi setiap kami semua. Bebaskan kami dari setiap belenggu. Bebaskan kami dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran. Buat kami menjadi sukacita. Urapan sukacita turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan karunia Tuhan mengalir dari setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Hidup yang berkemenangan terjadi bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat, saudara ya. Wow. Saya pribadi mengalami ketenangan yang dahsyat banget. Tuhan Yesus luar biasa. Selamat beraktivitas, saudara. Sampai ketemu besok pagi. Ayo, sukacita sama-sama. Mengalami kemenangan yang bersama-sama pula. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom, shalom.